Oke, halo. Kali ini kita di tanggal 11 Juni ya 2026. Kita akan review terkait perkembangan prestasi ya, khususnya di bidang instrumen, sorry ya, di bidang instrumen emas ya. Jadi kita langsung saja di sini ngebahasnya. Seharusnya di sini muncul share screen. Oke, share screen dulu. Oke, seharusnya muncul di sini ya. Oke, ya, udah muncul. Jadi kita review analisis emas global dan Indonesia ya. Jadi di sini kita akan membahas terkait analisis harga, pelajaran dari sejarah dan kasus penurunan tajam di atas 10% yang pernah terjadi selama ini ya. Sebagai informasi, di tanggal 11 Juni ya 2026 sekarang emas ada di harga 4 ribuan dolar ya, atau 4.091 troy dolar per troy ounce. Kemudian satu bulan terakhir dia ada minus 13% ya, koreksi cukup tajam. Dan setahun terakhir ya di atas 20%, tetap di atas ya. Jadi masih cukup relevan dan cukup aman secara kenaikan ya, belum minus semua. Oke, kita lanjut di posisi sekarang bagaimana di emas. Itu pernah terjadi ya, min 3,5% dalam sehari, penurunan harian terbesar berbulan-bulan ya. Kemudian dalam sebulan terakhir min 13%, koreksi tajam, penurunan bulanan terburuk sejak hampir 15 tahun yang lalu ya, atau Juni 2013. Walaupun di satu tahun terakhir dia naik plus 21%, meski koreksi, emas masih cukup jauh dari atas level setahun yang lalu ya. Dan untuk di Indonesia, Mas Anta masih cukup bagus di angka 2,77 juta atau 2,7 jutaan gramnya. Kenapa masih cukup tinggi ya, nggak drop-drop parah? Karena ini ditopang juga oleh kurs rupiah yang sempat 18.000 rupiah per dolar kemarin ya. Walaupun spot global itu melemah sampai min 13%. Seharusnya harganya itu sekitar 2.300.000, 2.400.000 kalau emas atau dolar di kurs rupiahnya tetap di 16.000. Nah, jadi kita tetap tinggi ya emas batangan secara per gramnya di Indonesia. Nah, ini keuntungan juga buat kita. Oke, nanti kita akan share masuknya di bagian akhir ya. Oke. Nah, kita mesti paham dulu ya, apa yang menggerakkan harga emas. Pertama dari real interest rate atau bunga di Amerika. Ini merupakan driver atau hal yang paling penting yang nyebabin emas sangat berpengaruh atau harga emas sangat berpengaruh di tingkat global ya. Emas itu sebenarnya nggak beril ya, atau gampangnya kalau kita nabung di bank dia nggak ngasih bunga. Nah, saat suku bunga real AS naik ya, biaya peluang memegang emas naik dan harga tertekan. Jadi kita kayak rugi gitu megang emas batangan atau emas digital ya. Jadi lebih baik beli dolar aja dan ditabung dalam deposito jangka pendek di sana. Kemudian juga dari kekuatan dolar atau dolar indeks ya, DXY, emas dihargai dalam USD. Nah, dolar kuat umumnya menekan emas. Jadi dia kalau emas itu turun berarti dolar lagi naik. Begitu juga sebaliknya, kalau dolar lagi turun maka emas jadi makin naik. Misalkan penyebab turunnya dolar ya, misalkan terjadi kerusuhan, ketidakpastian kekuasaan atau pemerintahan di Amerika Serikat, maka harga emas akan naik seperti itu ya. Jadi korelasinya saling berlawanan. Kemudian inflasi dan ekspektasi ya. Emas sebagai alat untuk lindung nilai, tapi hubungannya itu nggak selalu linear atau selalu sama ya, seperti angkatan anggapan umum. Jadi kita tahu dari zaman 1700-an, sejak 1000 ya 1970-an ya, sejak emas tidak lagi jadi standar untuk cetak uang. Jadi inflasi itu jadi tinggi banget, dan juga itu menjadi sesuatu yang bisa membatasin anggapan orang dulu kalau kita megang emas maka kita bisa lebih aman dalam berbelanja ya, atau punya tabungan. Nah, tapi poinnya adalah nanti kita bahas tentang rupiah, soalnya dampaknya ke sana. Jadi kita tetap aman megang emas, tapi nanti kita jelasin. Oke, yang berikutnya adalah demand bank sentral. Jadi sejak tahun 2022 yang lalu, kita pemerintah besar di dunia, termasuk Cina, India, Turki, dan Rusia, mereka ngebuang dolarnya atau ngejual dolar yang mereka punya sebagai cadangan devisa. Istilah itu disebut biasanya dedolarisasi. Tujuannya apa sih? Biar mereka tidak tergantung dengan uang yang dicetak secara gratisan, secara pakai printer di
pemerintah Amerika ya. Jadi mereka ngebuang sebagian besar cadangan dolarnya kemudian beli emas untuk itu ya. Ibarat kata misalkan ada 4 teman ya, satu teman itu cetak uang terus ditukar dengan barang atau SDM atau sejenisnya dari 3 teman lainnya. Teman lainnya juga nggak mau dikontrol tanda kutip dengan uang yang dicetak gratisan oleh pihak keempat tadi ya. Nah, kemudian berikutnya ada geopolitik dan safe haven ya. Kita sama-sama tahu geopolitik itu artinya politik di dunia ya. Bagaimana negara-negara saling bekerja sama, berperang dan menyerang negara lain ya. Dan juga pandangan safe haven. Jadi safe haven ini emas sebagai mata uang surga ya atau mata uang dunia ya. Jadi kadang-kadang perang tadi ya, krisis ketidakpastian, aliran modal ke aset aman, tapi nggak selalu. Nah, nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Jadi kalau terjadi perang ya, jadi kita cenderung ke emas yang lebih aset aman. Tapi itu tidak menjamin juga karena ada peran dolar tadi. Poinnya adalah cenderung sebagian besar ke arah sana. Oke, kemudian kita poin berikutnya yang menggerakkan emas apa sih demand fisik ya. Jadi bisa jadi perhiasan dan investasi, terutama di bangsa Asia ya. Jadi di India, Cina, Muslim, di Arab, di negara Asia Timur, Asia Tenggara, mereka cenderung menjadikan itu sebagai hadiah perkawinan, terus juga hadiah buat acara-acara tertentu ya. Di India ada 1 ton emas satu hari pernah terjual karena demand eh, dari sisi acara mereka di sana ya cukup tinggi. Kemudian juga Cina dengan 1,4 miliar penduduknya atau sekitar hampir 15% penduduk dunia ya. Jadi demand emas sana untuk perhiasan dan investasi itu cukup tinggi, sangat sensitif juga mereka belanja dengan harga yang ada sekarang. Oke, kemudian kita masuk ke paradoks. Eh, ya, Paradoks ya. Jadi kita sama-sama tahu ya emas bisa menjadi safe haven ya, alat simpan dari ketidakpastian yang ada di dunia ya, baik perang dan sejenisnya. Tapi di sini ada paradoks ya teman-teman ya. Dulu ketika perang di awal Rusia dan Ukraina itu emas langsung naik. Sekarang ketika Amerika Serikat dan Iran berperang justru itu menekan emas. Nanti kita cari tahu kenapa itu bisa terjadi. Nah, konflik AS Iran ini tentunya kan terjadinya perang militer ya, dan Selat Hormuz yang mengatur 20% transaksi dunia itu nyaris tertutup. Bahkan tanggal ini baru aja tadi informasinya 11 Juni ya, baru aja sekitar sejam yang lalu Selat Hormuz itu ditutup. Artinya apa? Ditutup total ya. Jadi Iran dan AS makin kuat perang di sana. Jadi harga minyak bakalan naik dan harga emas bakalan makin turun ya. Eh, Kenapa? Karena pasokan 20% minyak atau sumber daya energi dunia bakalan terganggu. Dampak berikutnya apa? Barang-barang jadi mahal. Misalkan kita belanja barang ya kayak kemarin lah di Indonesia baru aja naik dari 12.000 Pertamax ya ke 16 ribuan. Dia melonjak hampir 30%. Tentunya ini bakalan menaikkan inflasi. Begitu juga di Indonesia dan di Amerika Serikat. Mei aja itu udah naik 4,2% inflasi di Amerika ya. Targetnya The Fed yang mengatur inflasi itu 2% per bulan ya. Ini bakalan naik 2 kali lipat jadi 4,2%. Dan ini tertinggi sejak April 2023 ya, sejak COVID selesai. Jadi inflasi cukup tinggi di Amerika Serikat. Akhirnya dampaknya apa? The Fed sebagai pemegang printer uang di Amerika dan berpengaruh ke dunia bakalan untuk mencetak uang lebih banyak ya dengan cara ya menaikkan suku bunga juga ya, dengan kemungkinan 67% mereka akan tidak memangkas suku bunga atau cenderung menaikkan suku bunga. Jadi 67% akan naikin suku bunga. Jadi ini cukup tinggi dan akhirnya persepsi safe haven sebagai alat simpan dunia kekayaan ya emas akan turun karena bukan karena pemikiran safe haven ya, tapi karena tingginya inflasi ya. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa dolar ini dipakai di seluruh dunia. Jadi kalau sumber negara tempat berkembang biaknya atau cetak uang di dunia ya USD, maka akan memicu inflasi ke seluruh dunia ya. Makanya ini bedanya perang di Rusia sama di Rusia Ukraina. Amerika nggak ikut terlibat di situ ya. Makanya emas bisa naik tinggi. Dan ini pelajaran penting juga buat kita. Kalau Amerika main dan ikut perang, jadi
dolarnya senjata utama dia akan bergerak ya. Jadi otomatis emas bakalan cenderung turun dan dolar jadi naik. Nah, ini pembelajaran buat kita berikutnya dan saya pribadi juga ke depannya. Jika ada negara penguasa di dunia yang ikut berperang, maka kita harus berpegangan sama mata uang tanda kutip dengan negara tersebut ya. Dari sisi itu dan melakukan short di emas ya, instrumen di logam mulia ya. Nah, ini penting sekali insight yang saya pribadi juga dapatin setelah sharing ini ya. Oke, apalagi insight yang lagi yang kita bisa bahas yaitu seharusnya ya kalau Amerika nggak terlibat, harga emas cenderung naik ya. Dan ini karena terlibat, jadi tahun 2026 efek inflasinya membuat Fed bertahan ketat. Nah, peristiwa ini seharusnya jadi pemicu safe haven, tapi justru malah menahan emas bahkan cenderung turun. Dan juga ini tanda bahwa faktor utama bunga mengalahkan faktor utama ketakutan. Jadi ini penting sih ya, menarik. Karena manusia itu bersifat opportunities ya. Jadi secara investasi, kalau daripada nyimpan emas, lebih baik nyimpan sesuatu yang berbunga ya, kayak dolar USD tadi. Oke, nah ini kita ngelihat sejarah ya. Jadi ada nama prinsip jas merah ya. Jangan melupakan sejarah. Jadi di sini kita belajar dari hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu ya. Jadi di 1971 Nixon atau Presiden Amerika saat itu melakukan Nixon Shock ya. Jadi untuk mencetak uang, AS dulu patokannya berapa cadangan emas yang berada di negaranya. Sejak tahun 1971 itu dipatahkan ya rantainya. Jadi cetak uang suka-suka ya. Jadi emas tidak lagi jadi patokan berapa simpanan emas di situ. Jadi akhirnya emas mengambang bebas dari 35 dolar ya. Bandingin dengan sekarang dari 1971 sampai 50 tahun kemudian ya di 1926 2026 kayak sekarang harga emas itu naik sekitar hampir 100 kali lipat atau 100x ya. Jadi ini poin penting sekali buat kita untuk 50 tahun lagi misalkan kita hidup harga emas sekarang yang di 4 ribuan jadi akan menjadi 50 tahun lagi akan menjadi 100 kalinya 4.000 10 100 10 40. Jadi 400 ribu dolar. Wow, ngeri sekali ya. 400 ribu dolar per troy ons emas ya. Jadi hampir satu kali ya. Jadi ini sangat sangat mustahil ya buat kita bisa sampai ke titik itu ya. Oke, wow. Jadi 400 ribu dolar per troy emas 100 atau 50 tahun lagi ya. Jadi di aku umur 80-an tahun bisa kakek nenek ya. Jadi harus punya strategi buat sampai melihat kesempatan atau hal apa yang bisa kita lakukan di 50 tahun lagi. Oke, masuk ke 9 tahun kemudian ya. Jadi dulu Iran juga ada terjadi krisis ya di 1980. Inflasi tinggi dan krisis Iran kerek harga emas ke 850 dolar per troy emas dan masuk bubble ya. Jadi tinggi terus naik. Nah, menarik di sini AS atau Amerika belum ikut perang ya di sini ya. Jadi waktu itu Iran sama Irak mereka dua aja perang gitu kan kayak Rusia dan Ukraina ya. Jadi emas justru naik di sini ya. Selama pemain utamanya gak ikut main ya di Amerika. Oke, 2008 terjadi krisis finansial global ya. Nah, ini sempat turun min 25% karena ada likuidasi paksa sebelum rally kuat hingga tahun 2011 oleh quantitative easing. Jadi naik nih ya, 3 tahun kemudian malah naik terus. Jadi terjadi di krisis perumahan ya atau mortgage subprime di Amerika. Jadi oleh sekali lagi induknya ya. Kalau peristiwa sebelumnya malah naik terus, tapi di sini malah turun ya. Jadi apapun yang terjadi di Amerika itu bakalan terus turun ya. Kalau nggak salah di dari 5.500 2026 kemarin turun ke 4.000 sekarang, jadi udah turun hampir 15%. Jadi oke, masih nggak terlalu masalah. Jadi kemungkinan dengan sekarang akan turun sampai 10% lagi. Jadi please harus hati-hati di bagian leverage ya, atau kita ya lebih hati-hati. Masih ada potensi emas turun 10% lagi sampai di 25% karena ini terjadi di Amerika. Kita lihat ya di sini yang merah sendiri tahun 2008 jadi penurunan drastis harga emas. Kemudian di 2011 di situ ada krisis utang Eropa ya. Justru Amerika atau mata uang dunia nggak terlibat di sini malah membuat emas jadi rally atau naik naik ke puncaknya 1.900 dolar per troy ya. Nah, kemudian lalu masuk ke bear market panjang bertahun-tahun. Nanti akan kita analisis sama-sama ya. Nah, di sejarah era modern COVID di tahun 2020, stimulus masif.
dan suku bunga real negatif kerek emas ke angka 2000-an dolar per troy. Tapi Maret 2020 sempat turun min 12% likuid dipaksa sebelum rally. Oke, ini menarik nih. Jadi sebelum rally dia turun min 12 dolar, min 12% lah. Jadi harga tertinggi karena eh, orang shock dulu ya. Jadi ngamanin aset ya. Kemudian karena pemerintah Amerika cetak uang diikuti dengan pemerintah bank masing-masing di setiap negara cetak uang juga nurunin suku bunga supaya orang rajin belanja, maka ya orang kebanyakan duit, perusahaan banyak untung jadi pindah ke aset yang lebih sedikit aman ke emas. Ini menarik nih Pak di sini ya. 2022, oke ini perang Rusia Ukraina, lonjakan awal lalu balik turun karena The Fed menaikkan suku bunga paling agresif dalam sejarah. Tapi tetap nanti kemudian naik ya di 2023 sampai 2025. Nah, ini terjadi nih. Akumulasi bank sentral. Emas ke rekor baru meski bunga tinggi. Anomali menandai lahirnya dari rekor struktural baru. Oke. Di 2026 terjadi price discovery ya. Jadi ATH ya, all time high, emas sempat tembus di atas 5.000, lebih tepatnya di 1.500. Pertama kali melampaui puncak 1.880 secara real. Lalu koreksi tajam ke 4.100 kayak sekarang ya. Di sekitar 15% lah. Oke, kapan emas justru jatuh di atas 10% di tahun 1980-82? Ini Volcker menaikkan bunga ekstrim, rate sangat tinggi. Jadi ini pas perang Iran ya sama Irak. Jadi Amerika naikin suku bunga tinggi ya, min 60%. Terus 2008 turun min 25%, lebih dipaksa. Kita tahu tadi krisis perumahan. Di 2013 min 28%, taper tantrum, ekspektasi Fed kurangin, quantitative easing ya. Taper ini kalau The Fed ya tahun itu. Maret 2020 min 12% likuidasi awal COVID sebelum rally ke rekor ya. Maret 2026 jadi naik sempat 3 tahun ya kurang lebih ya. 2023 sampai 2026 min 10% pricing stock konflik Iran dan Fed habis. Nah, kenapa sampai Maret ya? Datanya kan sekarang Juni ya. Jadi Juni sudah 15% turun. Oke, kita lanjut. Nah, ini tiga benang merah dari setiap crash emas ya. Yang pertama dari sisi real rate naik agresif. Jadi kata kunci utamanya adalah setiap kali Amerika menaikkan suku bunga ya atau terjadi sesuatu di Amerika Serikat, jadi akan cenderung naikin suku bunga ya, biar peluang memegang emas naik tajam sehingga harganya ambruk atau turun. Kemudian ada likuidasi paksa di puncak krisis likuiditas tahun 2008, Maret 2020, investor jual emas untuk tutup margin call. Emas ikut jatuh dulu sebelum rally. Nah, jadi poin penting di sini likuiditas itu jadi kayak kita menjaminkan emas kita ya untuk dapatin cash tertentu atau kayak di forex ya pakai leverage. Jadi likuiditasnya banyak di sana, kira ditarik semua karena margin call, baru kemungkinan naik habis cukup tinggi ya. Nah, kemudian dolar menguat ekstrim. Penguatan USD yang tajam menekan emas di harga dalam dolar, seiring berbarengan dengan dua faktor di atas. Nah, ini juga penting ya bagi teman-teman yang pakai forex ya. Jadi kalau nggak pakai manajemen yang bagus, drawdown emas bisa sangat dalam dan cepat. Posisi dengan leverage rentan kena stop di tengah koreksi yang secara struktural masih sehat. Nah, bagaimana sih emas di Indonesia ya, teman-teman? Kalau emas di Indonesia, kita enaknya ada dua ya, exposure ya, double exposure. Pertama, harga spot global USD, kemudian dikali dengan kurs rupiah kita ya. Jadi sempat dijelaskan di awal, rupiah sebagai peredam. Saat emas global flat atau turun, emas lokal sering tetap naik karena rupiah melemah. Hedging mata uang alami ya, jadi enak sekali kita ya. Tidak perlu beli dolar, kita pakai beli emas saja sudah dapat harga emas naik, rupiah juga turun, jadi kita tetap naik ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu turun banget lah. Pas naik jadi double naik. Kemudian Antam dan Spot ada premium dan split buyback atau jarak antara jual dan beli ya. Jadi kita masih tahu ini. Kemudian pajak. Nah, ini penting nih pajak PPh 22 saat beli. Ketentuan pajak saat jual. Relevan untuk perhitungan return bersih. Jadi mesti dikurangi berapa persen gitu ya karena PPh pendapatan penghasilan. Kemudian budaya dan likuiditas. Jadi kita untungnya di Indonesia kita punya budaya beli emas untuk perhiasan, warisan, gadai dan tabungan. Jadi cukup mudah untuk jual dan belinya di lokalan ya teman-teman. Nah, instrumen emas yang tersedia sekarang ada emas fisik ya, kita sama-sama tahu Antam, UBS, Harta Dinata dan lain-lain. Kemudian ada tabungan emas digital ya, kita ada dari Tring kemarin Pegadaian dan fintech lainnya ya, di GoPay juga ada. Kemudian ada Gade Emas, nah Pegadaian juga ada sama ya teman-teman, likuiditas cepat tanpa jual aset.
Kalau kita punya kebutuhan jangka pendek, kita bisa gadai aja sementara dulu di emas. Nah, ini juga penting ya teman-teman ya. Jadi, tanda kutip agak sedikit berbahaya kontrak berjangka atau forex ya. Eksposur dengan leverage potensi return besar, tapi risiko drawdown, stop loss, step out tinggi, artinya margin call ya teman-teman. Nah, 5 pelajaran buat saya pribadi ya, yang bisa saya sharing. Izinkan saya berbagi informasi terkait yang sudah kita alami selama setahun lebih ini ya teman-teman. Emas bukan head sempurna ya, bisa jatuh sangat tajam ketika suku bunga naik atau likuiditas mengetat kayak sekarang BI kan naikin suku bunga cukup tinggi ya. Jadi jangan andalkan emas sebagai jaminan anti rugi ya teman-teman ya. Horizon waktu menentukan ya. Jadi emas menang di jangka panjang dan krisis murni. Kalahnya ya di rezim atau presiden yang bunganya tinggi dan berkepanjangan. Nah, kemudian di rupiah ya, ini rupiah jadi driver utama lokal ya bagi investor kita. Kita ini pergerakan rupiah sering jadi penentuan return, bukan hanya harga spot. Jadi kalau rupiahnya menguat ya kita rugi, kalau mau rupiahnya melemah kita untung sih. Tapi kita bisa ngebaca poin atau tren itu ya. Kemudian ada driver lama dan baru ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas ya. Bunga dan dolar itu lama ya. Kini bersaing dengan akumulasi bank sentral dan dedolarisasi. Yang baru juga ya teman-teman ya. Sizing dan disiplin stop. Jadi kalau ada mas drawdown cukup dalam, leverage itu berbahaya. Position sizing jadi posisi manajemen portofolio investasi kita. Dan disiplin itu lebih penting dari prediksi arah. Jadi kita harus konsisten dan komit dengan plan yang kita bikin di awal untuk investasi di emas tadi. Oke, nah ini kita ada dua kubu ya untuk tahun 2026 satu semester ke depan. Jadi sebenarnya di bullish ya dari JP Morgan dan beberapa analisis lain. Targetnya sebenarnya di $6.000 per troy ounce ya akhir tahun 2026. Bahkan ada yang di 2027 kita di 6.300. Nah, Bank Sentral terus akumulasi pada laju historis ya. Kekhawatiran the basement mata uang dan utang monopang. Jadi kayak mata uang Amerika Serikat makin jarang digunakan dan utang yang perpanjangan di DPR-nya Amerika Serikat itu tidak meng-ACC atau menghambat atau memperlama keputusan dari DPR Amerika Serikat menyetujui penambahan hutang di Amerika Serikat. Kemudian kita ya menyadari bahwa di kejadian-kejadian masa lalu koreksi 25% itu masih dianggap normal dalam kondisi yang bull market ya. Kita tahun kemarin naik terus ya di 65%. Nah, ini ada skenario hawkish juga atau menurun ya. Oh sorry, bearish. Jadi dia bakalan trennya turun karena skenario hawkish berlanjut dari The Fed ya atau menaikin suku bunga tadi. Proyeksi turun ke 3.800 sampai 4.300 di akhir tahun. Konflik Iran terus berjalan sama Amerika Serikat ya menahan The Fed tetap ketat. Jadi di dolar indeks dan mata uang dolar makin menguat. Jadi ya headwind ganda. Jadi pendorongnya jadi ada dua turbo ya. Kemudian demand bank sentral mulai mendingin. Kalau dari data Q1 di 2026 itu mulai turun ya, nggak sekuat dulu. Nah, jadi ini penentu arah intinya adalah konflik Iran dan kebijakan Fed di bawah ketua yang baru. Karena keduanya itu belum pasti ya. Jadi ini sumber ketidakpastian ekstrim di 3.200 sampai 5.600. Jadi jaraknya makin jauh. Jadi kita mesti mengerti ini ya. Jadi kalau ketidakpastian tinggi, maka jarak dari sisi pertumbuhan atau kemungkinan harga emas itu dari 3.200 sampai $6.000 ya. Jadi ini ada risk and rewardnya cukup tinggi ya teman-teman ya. Hampir dua kali lipat lah ke bawah, dua kali lipat ke atas. Dari 3.000 ke 6.000 atau turun ke 3.000 turun 50% ya. Risk rewardnya cukup tinggi. Nah, kita harus merefleksikan diri ya, izinkan saya berbagi prinsip apa yang kita pegang di sini. Yang pertama adalah sabar di horizon panjang. Jadi emas ini aset yang siklusnya itu jangka panjang, bukan 3 bulan, 6 bulan. Pergerakan jangka pendek adalah ya bising lah, istilahnya kita naik motor lah, ngoeng gitu kan. Tapi kalau kita lihat ini sebagai noise aja ya atau kebisingan tadi. Kita harus lihat sinyal utamanya ya dari faktor-faktor yang sudah kita sebutin tadi bisa ditonton ulang di menit-menit sebelumnya. Kemudian juga position staging dulu, prediksi belakangan. Nggak ada yang bisa memprediksi konflik ini sampai kapan dan the Fed naik turunnya suku bunga. Yang bisa kita kontrol adalah di sini ukuran posisi dan resiko. Jadi money management kita ya. Jadi seberapa banyak kita masuk di sana dan resikonya. Ini penting juga hormati disiplin stop ya. Stop ada untuk sebuah alasan. Jadi kita harus mikirin skenario awal masih oke atau enggak. Kemudian drawdown emas yang dalam
Nah, jadi kalau kita pakai leverage ya, drawdown emas yang dalam bisa menguji keyakinan kita yang paling kuat sekalipun. Jadi tetap harus hati-hati. Oke, mungkin itu aja sharing kali ini ya terkait harga emas dan refleksinya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam 10X.